Dan untuk rasa kita ada standar sendiri, memang ciri khas dari tempat produksi ya, dari NSA Kitchen sendiri. Cuma untuk memang beberapa kekurangan ini kedepannya mungkin akan menjadi sebuah tolok ukur. Jadi kalau misalnya ada revisi dari petugas PPH, kami siap untuk memperbaiki dan selalu berbenah. Ini seperti itu. Izinnya belum. Makanya ini semoga kedepannya juga. Bepom udah main di sini Belum, baru proses juga. proses dokumen ya. Iya, kemarin kita upload dokumen kaitannya CPPOB. CPPOB ya. Kalau biasanya memproduksi berarti Sesuai dengan by order. oh Iya. begitu. Ada kalau kalian harus produksi banyak, misal harus kapasitas 150 kaleng ataupun 200. Sesuaikan ya, Ya, sesuaikan. disesuaikan. Karena memang untuk bahan produksi dan persiapannya juga harus benar-benar. Selalu diperhatikan masa kadaluarsanya ya. Mas, Siap, ya? siap. Terasinya atau bahan-bahan yang lain mungkin kemarin setelah ada komunikasi dengan kami ada yang diubah dengan Sesuai semua. sebelumnya itu memang pakainya itu ya. Iya. Oke. Karena banyak beberapa teman-teman itu ada yang pakai curah. Iya. Misalnya gula, curah. Oh. Terasi juga tidak ada mereknya. Ada mereknya tapi tidak ada label halalnya. Itu juga kami akan arahkan untuk diubah. Tapi alhamdulillah kalau sudah sesuai ya. Kemungkinan kalau misalkan sampai kami pergi ke selanjutnya kita untuk bagian QC itu akan mengontrol kami untuk dari bahan sampai jadi produk kalengnya. Jadi misalkan dari yang sudah ini ada di kita sendiri juga ada untuk Oh begitu memastikan. QC-nya. Oke. Gula Jawa itu kemarin pakainya sanitani atau apa ya? Kanan 120 dari pembaci dari boiler. Jadi ketika boiler sudah dinambal, uap baru bisa disalurkan ke autoclave. Itu yang pertama akan membunuh kuman sama mensterilkan. Baru ketika sudah selesai, maksimum 30 menit. 30 menit. Ya. Baru ketika sudah selesai di simming itu ditutup. Baru ditutup, kita pastikan tutupnya tidak bocor. Sudah ada contoh yang sudah kami buat. Jadi untuk kita pastikan produk tidak bocor dan tidak menguap. Nah, makanya untuk ketahanan kaleng ini kita pastikan juga tekanan sama uapnya itu sama, karena dan uapnya itu harus seimbang dengan standarisasi yang sudah ditentukan dari mesin ini. Gitu. Itulah untuk daging sama misal sayur, yang utuh itu beda. 30 menit untuk daging dan 20 menit sampai 25 menit untuk yang jenis sayur ataupun sambal. Ini yang berbahan daging. Setelah disimak, Setelah di simming ini itu di proses terakhir F0. F0 itu bagian bagaimana kaleng ini benar-benar sudah layak selama kurang lebih 30 menit juga. Karena tekanan sama uap kalau tidak seimbang, kalau kita tidak pantau, kebetulan mesin kita ini baru manual, ada yang sejenis ukuran yang bisa ketika sudah matang, sudah waktu yang sudah ditentukan itu sudah sesuai. Panasnya kalau kelebihan bisa turun sendiri, kalau kurang naik. Dan kita masih otomatis dan kedepannya mungkin akan kita upgrade lagi. Cuma dengan itu tidak mengurangi efisiensi produk. Jadi tetap menggunakan cara ini sampai benar-benar dari kaleng ini tidak rusak ataupun bocor dan yang lain. Jadi yang lama di sini juga ya. Ya, untuk
yang tengah ini memang bukan kuat yang disalurkan ke dua autoclave. Kapasitas untuk dua autoclave ini 300 kaleng. 300 kaleng. 300 kaleng. Setelah dari sini, Mas? Setelah dari sini di terakhir itu pendinginan, ada bak ya, bak pendingin, bak biasa sih Mbak, dengan air yang memang untuk mendinginkan ini dan untuk mengecek ketika ini bocor atau tidak pendingin. Dan yang terakhir baru kita uji di area karantina 3 hari, 7 hari, 14 hari sampai 3 bulan. Dan kemarin memang sudah ada yang 3 bulan bahkan lebih, dan memang kondisi dan rasa masih sama, dan teksturnya sudah Namanya ya, Iya. karena karena